Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozi Amrullah, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Izin mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah motor bakar mengenai OPOC atau Opposed Piston Opposed Cylinder Engine. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, apa itu OPOC? Yang kedua, proses pembakaran mesin 2 tak. Yang ketiga, konstruksi OPOC engine. Yang keempat, proses pembakaran OPOC engine. Dan yang kelima, kelebihan dan kekurangan OPOC engine tersebut. Selanjutnya dimulai dari yang pertama, apa itu OPOC? Opposed Piston Opposed Cylinder atau disingkat OPOC dikembangkan oleh ekomotor yang terdiri dari 2 silinder dengan piston di kedua ujungnya. Dikarenakan tidak memiliki silinder head, maka mesin ini tidak memiliki valve. Dibanding dengan mesin konvensional, silinder yang berlawanan dengan piston memiliki beban bearing yang lebih rendah. Hal ini berarti akan ada lebih sedikit gesekan. Peter Hofberg, seorang engineer asal Jerman, memiliki ide untuk menggunakan konsep mesin baru ketika dia sedang bekerja di perusahaan otomotif asal Jerman, yaitu Volkswagen. Beliau mengajukan konsep mesin opposed piston opposed cylinder atau OPOC, sebuah konsep mesin yang sebenarnya sudah pernah dibuat pada tahun 1900 oleh Gobron Brilly atau perusahaan asal Prancis, namun tidak mendapat banyak perhatian kala itu. Selanjutnya, sebelum membahas lagi untuk OPOC engine, mari kita mereview kembali proses pembakaran mesin 2 tak. Seperti pada gambar di samping, pada saat proses campuran bahan bakar, udara, dan oli samping yang masuk ke dalam ruang bakar, piston sedang melakukan proses kompresi campuran bahan bakar yang sebelumnya sudah ada di dalam ruang bakar. Ketika piston mencapai posisi puncak, busi akan memercikan api dan campuran akan terbakar, sehingga menghasilkan gaya dorong ke bawah kepada piston. Ketika piston bergerak ke bawah, gas sisa pembakaran mulai bergerak keluar dan campuran bahan bakar yang sebelumnya sudah masuk terdorong oleh piston dan masuk ke silinder melalui transfer port. Siklus tersebut berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya, membahas mengenai konstruksi OPOC engine. Seperti gambar yang terlampir di samping. Untuk bagian A adalah full atau air intake. Untuk bagian B adalah exhaust. Untuk bagian C, outer piston. Untuk bagian D, outer connecting rod. Untuk bagian E, inner piston. Untuk bagian F, crankshaft. Atau yang terakhir yaitu J, inner connecting rod. Seperti yang tadi disebutkan, ada perbedaan signifikan antara desain mesin biasa dengan OPOC engine. Pada mesin biasa, hanya terdapat 1 buah piston pada 1 silinder, sedangkan pada OPOC engine terdapat 2 buah piston pada 1 silinder. Busi atau untuk yang mesin bensin atau nozzle injector untuk yang mesin diesel dapat diletakkan di antara 2 piston pada 1 silinder, sehingga OPOC engine bisa diaplikasikan untuk mesin bensin dan mesin diesel. Selanjutnya, poin nomor 4, yaitu proses pembakaran OPOC engine. Pada tahap ini, campuran bahan bakar masuk ke dalam silinder kiri, dan pada saat yang bersamaan, gas buang hasil pembakaran sebelumnya bergerak keluar menuju saluran gas buang. Selanjutnya, kedua piston akan bergerak mendekat untuk melakukan proses kompresi agar terjadi pembakaran. Pada silinder kanan, piston sedang bergerak menjauh akibat proses pembakaran. Selanjutnya, pada tahap yang kedua, seperti gambar di samping,
Dua buah piston pada silinder kiri sedang bergerak menjauh akibat gaya dorong yang dihasilkan oleh proses pembakaran. Pada saat yang bersamaan, dua buah piston pada silinder kanan sudah selesai proses untuk pembakarannya. Gas buang hasil pembakaran bergerak keluar menuju saluran gas buang dan campuran bahan bakar baru mulai masuk ke silinder. Mesin ini dinamakan Opoch engine karena arah piston yang saling berhadapan dan bergerak mendekat dan menjauh, atau opos piston dan opos silinder. Untuk yang terakhir, poin kelebihan dan kekurangan Opoch engine. Opoch engine bisa dikatakan lebih irit bahan bakar karena bila dibandingkan dengan mesin biasa atau dengan kapasitas mesin yang sama, ruang silinder yang terpakai untuk proses pembakaran hanya setengah dari mesin biasa. Tetapi, dapat menghasilkan daya yang sama dengan bahan bakar yang lebih sedikit. Lebih sederhana kerja yang dilakukan seperti mesin biasa satu silinder, tetapi daya yang dihasilkan bisa 2 kali lipatnya. Opoch engine juga lebih ramah lingkungan bila dibandingkan dengan mesin 2 tak biasa. Komponen yang dibutuhkan dalam Opoch engine juga tidak banyak, sehingga lebih mudah untuk melakukan perawatan. Dan yang terakhir, kelemahan Opoch engine adalah konstruksi yang membutuhkan ruang yang lebar. Untuk pengaplikasian pada mobil seperti Opoch engine tidak akan menimbulkan banyak masalah. Namun untuk pengaplikasian pada sepeda motor akan cukup sulit mengingat mesin motor biasanya terletak di bawah sehingga akan sulit ketika motor berbelok dengan kecepatan tinggi yang khawatir mesinnya menggesek dengan aspal. Berikut adalah gambar dari salah satu mesin teknologi Opoch engine dan Opoch silinder. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, stay healthy and safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.